Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang bertemakan pengintegrasian karakter dalam manajemen peserta didik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dini Rahmawati Puspitasari, lalu yang kedua ada Dira Alivia Movitasari, yang ketiga ada Durotul Hikmah Fajriani, dan yang keempat ada saya sendiri, Dwi Ayu Nawangwulan Al-Habibi, dan yang kelima ada Dia Ardini Nur Safitri. Oke, langsung lanjut saja. Rasionalisasi pendidikan karakter. Rasionalisasi pendidikan karakter yakni merupakan perkembangan teknologi informasi yang membuat dunia itu tanpa batas, mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, akan menjadi suatu masalah jika dalam kecanggihan teknologi tidak diimbangi dengan perilaku bijak untuk penggunaannya. Nah, perilaku negatif itu akan muncul ketika manusia tidak dapat menampilkan perilaku dan moral yang baik. Nah, maka dari itu pendidikan ke arah terbentuknya karakter bangsa para siswa itu merupakan tanggung jawab oleh semua guru. Oleh karena itu, pembinaannya pun harus oleh semua guru. Lalu terdapat pula tujuan, fungsi, dan media pendidikan karakter. Nah, tujuannya yakni untuk mendorong potensi yang dimiliki oleh peserta didik, mengembangkan perilaku baik yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga peserta didik itu memiliki komitmen untuk melakukan hal-hal dengan baik dan benar, menanamkan sikap tanggung jawab kepada peserta didik, menjadikan peserta didik itu memiliki pribadi yang kreatif, memiliki wawasan kebangsaan, serta mandiri. Untuk mengajarkan kebiasaan yang baik terhadap peserta didik sehingga peserta didik paham mengenai mana hal yang baik dan buruk. Peserta didik juga dapat menghayati serta mengamalkan nilai-nilai yang baik dan dapat mengaplikasi. B. Fungsi. Pendidikan karakter memiliki fungsi untuk mengembangkan serta membentuk potensi yang baik sehingga peserta didik memiliki hati, pikiran, serta perilaku yang baik yang sesuai dengan Pancasila dengan cara memberikan kebebasan terhadap peserta didik untuk mengembangkan dan membentuk potensi yang dimilikinya. Yang kedua, berfungsi untuk penguatan dan perbaikan. Pendidikan karakter memiliki fungsi untuk penguatan serta perbaikan peran lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk berkontribusi dalam mengembangkan serta membangun potensi peserta didik sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, berfungsi sebagai penyaring dalam menyaring budaya asing serta memilih budaya sendiri yang tidak sesuai dengan nilai dan karakter bangsa. C. Media. Pendidikan karakter disalurkan melalui berbagai media seperti satuan pendidikan, masyarakat, politik, masyarakat sipil, keluarga, media massa, dunia usaha, dan pemerintah. Keluarga, masyarakat, sekolah memiliki peran untuk memberikan pendidikan moral terhadap anak sehingga pendidikan karakter dapat berjalan secara maksimal. Sekolah memiliki tanggung jawab dalam perubahan sosial budaya bangsa serta budi pekerti kepada generasi saat ini. Nilai-nilai pembentuk karakter yang pertama religius, sikap dan perilaku yang patuh terhadap agama yang dianut. Yang kedua jujur, perilaku untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga toleransi, sikap atau tindakan menghargai agama, ras, etnis, dan pendapat orang lain. Yang keempat disiplin, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh sebagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan. Yang keenam kreatif, berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan hal baru. 5. Yang ketujuh mandiri, sikap yang tidak mudah bergantung pada orang lain. Yang kedelapan demokratis. Berikutnya rasa ingin tahu atau sikap dan tindakan untuk mengetahui lebih mendalam dan luas dari sesuatu yang dilihat, didengar, dan dipelajari. 10. Semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. 11. Cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat menunjukkan kesetiaan dan kepedulian terhadap bahasa, budaya, dan ekonomi. 12. Menghargai prestasi adalah sikap tindakan mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan menghargai karya orang lain. 13. Bersahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. 14. Cinta damai
adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain senang dan aman atas kehadiran dirinya. 15. Gemar membaca adalah kebiasaan meluangkan waktu untuk membaca berbagai buku bacaan. 16. Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah pada kerusakan lingkungan dan mengembangkan perilaku yang merawat lingkungan. 17. Peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu memberi bantuan pada orang lain. 18. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan diri sendiri, negara, lingkungan, Tuhan Yang Maha Esa. Proses pendidikan karakter. Proses terbentuknya karakter akan timbul dengan sendirinya atau dengan mudah dari perilaku yang dilakukan. Pendidikan karakter anak usia dini dinilai sangatlah penting karena anak-anak adalah generasi yang akan menentukan bangsa di kemudian hari. Karakter anak-anak yang terbentuk sejak sekarang akan sangat menentukan karakter bangsa di kemudian hari. Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak mereka. Karena dari merekalah mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan adalah dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya adalah strategi pendidikan karakter. Terdapat 7 strategi pendidikan karakter. Yang pertama adalah strategi moral knowing. Merupakan strategi dengan memberikan pengetahuan yang baik kepada siswa sesuai dengan kaidah dalam penilaian. Yang kedua adalah strategi moral modeling, di mana guru menjadi sumber nilai yang sifatnya hidden curriculum sebagai sumber referensi utama peserta didik. Yang ketiga adalah strategi moral feeling and loving yang berawal dari mindset atau berarti pola pikir. Yang keempat adalah strategi moral acting yang implementasinya melalui tindakan secara langsung. Setelah siswa memiliki pengetahuan, teladan, dan mampu merasakan makna dari sebuah nilai, maka siswa berkenan bertindak sebagaimana pengetahuan dan pengalamannya terhadap nilai-nilai yang dimilikinya, yang pada akhirnya membentuk suatu karakter. Yang kelima adalah strategi tradisional atau nasihat, yaitu sebuah strategi yang ditempuh dengan jalan memberitahukan secara langsung kepada siswa terkait dengan nilai-nilai mana yang baik dan buruk. Yang keenam adalah punishment, di mana ajaran atau pengaturan tidak akan berlaku, tidak akan dipatuhi melainkan membawa kekacauan jika tidak ada hukuman bagi pelanggarnya. Karena hukuman atau disiplin adalah bagian dari pendidikan. Dan yang terakhir adalah strategi habituasi atau pembiasaan. Strategi ini merupakan strategi yang menggunakan pendekatan action cukup efektif dilakukan oleh guru dalam menanamkan nilai terhadap peserta didik. Dengan menggunakan strategi ini, anak dituntun secara perlahan agar dapat memaknai nilai-nilai yang sedang mereka jalani. Selanjutnya adalah pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran di sekolah. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan pemuatan nilai-nilai karakter dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Untuk itu, guru harus mempersiapkan pendidikan karakter mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah perlu didukung oleh keteladanan guru dan orang tua murid serta budaya yang berkarakter. Integrasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan mulai dari 3 tahap. 1. Tahap perencanaan. Pada tahap ini, adanya kegiatan menganalisis SK atau KD, mengembangkan silabus berkarakter, menyusun RPP berkarakter, dan juga menyiapkan bahan ajar berkarakter. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan tahapan kegiatan pendahuluan, inti dan penutup yang dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan. 3. Evaluasi. Penilaian atau evaluasi ini merupakan kegiatan yang menyangkut pencapaian kognitif peserta didik, tetapi juga pencapaian afektif dan psikomotoriknya. Penilaian karakter lebih mementingkan pencapaian afektif dan psikomotoriknya peserta didik dibandingkan pencapaian kognitifnya. Kesimpulan, rasionalisasi pendidikan karakter merupakan perkembangan teknologi informasi yang membuat dunia tanpa batas mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini akan menjadi masalah manakala kecanggihan teknologi tidak dibarengi dengan perilaku bijak untuk menggunakannya. Perilaku negatif akan muncul ketika manusia tidak dapat menampilkan perilaku dan moral yang baik.
Pendidikan ke arah terbentuknya karakter bangsa pada siswa merupakan tanggung jawab semua guru. Oleh karena itu, pembinaannya pun oleh semua guru. Nilai-nilai pendidikan karakter bagi siswa sekolah dasar dan menengah yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan juga tanggung jawab. Strategi pendidikan karakter merupakan sebuah pembiasaan, pembudayaan, pembelajaran hal yang baik, melakukan tindakan yang baik, dan menyintai hal-hal yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.